Bab 1309. Kamu kabur, aku kabur, mari kabur bersama. Sebenarnya banyak pendekar kaisar manusia yang ingin melarikan diri, karena monster siluman kaisar tidak hanya lebih banyak dari mereka, tetapi juga lebih kuat dari mereka. Namun, mereka tahu betul bahwa jika mereka melarikan diri, puncak Qingtian akan tamat, dan begitu puncak Qingtian hancur, klan manusia akan tamat. Karena puncak Qingtian adalah bahaya alam terakhir sebagai perlindungan bagi klan manusia. Jadi, sekalipun mereka tahu bahwa mereka kalah, mereka terus berjuang, dan mereka masih memiliki harapan, dan harapan ini adalah pendekar ketiadaan di udara. Pendekar ketiadaan manusia melampaui jumlah klan siluman. Selama pendekar-pendekar ketiadaan ini dapat bertindak, situasi di arena akan terbalik dalam sekejap. Namun, mereka kecewa. Tak satu pun dari pendekar ketiadaan ini, termasuk Harson Ni, yang berani melawan gadis kecil itu. Tidak ada yang berani melawan gadis kecil itu, dan mereka semua lari, lalu membiarkan pendekar kaisar dibunuh oleh gadis kecil itu. Siapa yang mau tinggal di sini? Pada saat ini, tidak ada membela kepentingan manusia dalam pikiran mereka. Bagi mereka, kalian kabur, ya, kami juga kabur. Semua orang lari. Klan manusia langsung dikalahkan. Melihat adegan ini, wajah semua pendekar ketiadaan di arena sangat jelek. Apakah bisa salahkan semua pendekar kaisar ini? Tentu saja tidak bisa menyalahkannya, karena kebanyakan dari mereka adalah klan mereka sendiri. Apalagi gadis kecil itu seharusnya dihadapi oleh mereka para pendekar ketiadaan, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani melawan gadis kecil ini, yang menyebabkan pendekar kaisar ini menghadapi gadis kecil itu. Dan para pendekar kaisar ini benar-benar mati di depan gadis kecil itu. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam hal ini, jangankan para pendekar kaisar ini, bahkan mereka pun melarikan diri. Siapa yang mau mati sia-sia? Di arena, pendekar ketiadaan dari 3 sekte dan 3 kota semua memandang Harson Ni dengan ekspresi yang sangat buruk. Di arena, satu-satunya orang yang bisa melawan gadis kecil itu adalah Harson Ni. Harson Ni mungkin tidak bisa mengalahkan gadis kecil itu, tapi dia pasti bisa menahan gadis kecil itu, dan hanya dialah satu-satunya pendekar ketiadaan di arena yang berada di level yang sama dengan gadis kecil itu. Namun, dia memilih untuk melarikan diri tanpa pertempuran, yang menyebabkan kematian 2 pendekar ketiadaan klan manusia mereka. Karena itu, situasi di sisi klan manusia langsung ditekan oleh klan siluman. Memikirkan hal ini, ketika pendekar ketiadaan di arena memandang Harson Ni dengan ekspresi menjadi semakin buruk. Harson Ni adalah pendekar ketiadaan yang tidak peduli dengan klan manusia. Dia mengalihkan perhatiannya ke markas klan siluman dengan sedikit kecemasan di matanya. Di arena, pada saat ini gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat tangan kecilnya dan berkata, "Monster besar di depan, jatuhkan gunung ini, yang terbang di langit, kalian kejar dan bunuh manusia yang melarikan diri itu, tidak satupun dari mereka diizinkan untuk hidup, bunuh habis mereka." Mendengar itu, di arena, ekspresi semua orang langsung berubah, semuanya menatap Harson Ni. Namun Harson Ni mengabaikan mereka dan masih melihat ke arah markas klan siluman. Melihat adegan ini, Qianolin DKK merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Qianolin memelototi Harson Ni dan berkata, "Harson Ni, sebenarnya apa yang keluarga Ni kamu mau lakukan?" Harson Ni menoleh dan melirik Qianolin, dengan sedikit antusiasme dan kegembiraan di matanya. "Aku ingin melakukan sesuatu yang besar." "Nenekmu?" Qianolin meraung, "Lihat, puncak Qingtian akan rusak. Puncak Qingtian akan segera rusak."
Harson Ni berkata dengan suara rendah, hancur ya hancur saja, tunggu leluhur kami mendapatkan benda itu, klan siluman atau apa itu semua hanya awan yang mengambang. Kamu. Kiano Linde kakak sangat marah sehingga hampir memuntahkan darah, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti saat ini. Keluarga Ni ini sama sekali tidak memiliki niat untuk menjaga puncak Qingtian, tetapi memiliki tujuan lain. Artinya, mereka dimanfaatkan. Telah dimanfaatkan. Saat ini Kiano Linde kakak sangat ingin menyerang, tapi mereka masih punya akal sehat, karena pendekar ketiadaan klan siluman itu masih di sana, dan ada seorang gadis kecil di sana. Namun, Harson Ni mengabaikan Kiano Linde kakak dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, nyala api muncul di tangan gadis kecil itu. Melihat adegan ini, Harson Ni dan Kiano Linde kakak sama-sama berubah ekspresinya. Energi hitam melonjak di tubuh Harson Ni, angin bertiup di bawah kakinya, dan dia jelas siap untuk melarikan diri kapan saja. Kiano Linde kakak di kejauhan juga siap untuk segera kabur, tidak ada yang berani menghadapi gadis kecil yang menakutkan ini. Tapi kemana kamu bisa melarikan diri? Puncak Qingtian akan segera dihancurkan, dan pasukan klan siluman akan segera masuk. Pada saat itu, kemana mereka bisa melarikan diri? Memikirkan masa depan, semua orang di arena merasa sedih. Melanie Mo mencibir di sudut mulutnya, api di telapak tangannya menyala, dia melirik kerumunan di arena, dan hendak melemparkan api, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul tidak jauh di depan dia. Melihat orang ini, mata Melanie Mo sedikit menyipit, dan kemudian nyala api di tangannya dilemparkan langsung ke orang ini. Orang ini tentu saja adalah warrior yang. Melihat Melanie Mo melemparkan api itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kelopak mata warrior yang melompat, gadis kecil yang jahat ini benar-benar ingin membunuhnya. Dia tidak berani ceroboh tentang nyala api emas ini, dan menghunus pedang dengan tangan kanannya dan langsung menebas. Seberkas energi pedang melesat keluar, seketika mengenai nyala api keemasan. Namun, kelopak mata warrior yang melonjak, karena energi pedangnya langsung terbakar habis oleh nyala api, dan kecepatan nyala api tidak berkurang, dan melesat ke arahnya. Di kejauhan, Melanie Mo membuat tawa sarkastis lagi, dan kemudian nyala api keemasan muncul lagi di tangannya. Sebaliknya, mata warrior yang sedikit menyipit, dia tidak menembak, tetapi menepuk dadanya dengan ringan, dan segera, sebuah kepala kecil muncul. Kepala kecil ini secara alami adalah Shiro, dia mengedipkan matanya, dan matanya langsung tertuju pada nyala api emas yang telah mencapai posisi di depan warrior yang. Melihat nyala api emas ini, mata Shiro tiba-tiba menyala, dan kemudian dia membuka mulutnya dan menarik napas. Di mata semua orang, nyala api langsung mengebor masuk ke mulut Shiro. Di samping, semua orang tercengang. Setelah menelan api, tubuh Shiro sedikit gemetar, dan kemudian dia melihat api di tangan Melanie Mo di kejauhan, dan noda cairan energi spiritual mengalir dari sudut mulutnya. Di kejauhan, sudut mata Melanie Mo berkedut sedikit, dan dia membalikkan tangan kecilnya untuk memadamkan api. Melihat adegan ini, Shiro tertegun sejenak, dan kemudian dia marah, cakarnya terkatup rapat, giginya terkatup, dan dia menatap Melanie Mo, seolah-olah jika kamu tidak menyerahkan nyala api, aku akan bertaruh mati-matian denganmu. Mulut Melanie Mo berkedut sedikit dan ragu-ragu. Dia membalik tangan kanannya, buah ungu muncul di tangannya, lalu dia menjentikkan jarinya, buah ungu itu terbang di depan Shiro, dan berkata, kamu, hisap ini. Melihat buah ungu ini, Shiro mengerjap, giginya tidak lagi menggertakkan, dan cakar kecilnya mengendur.
Dia mengambil buah itu dan mengunyahnya. Setelah 2 gigitan, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan terbang di depan warrior yang, lalu menyerahkan buah ungu itu kepada warrior yang dengan senyum lebar di wajahnya. Warrior yang merasa hangat hatinya, mengusap kepala Shiro dengan ringan, dan berkata, "Kamu bersembunyi dulu." Dia menunjuk ke dadanya. Shiro mengangguk, lalu menenggelamkan buah itu ke dalam dada warrior yang. Warrior yang mengabaikan Melanimo, tetapi memandang Keanu Lindekaka di samping dan berkata, "Bawa orang-orang kalian ke benua penjara." Dia keluar untuk tujuan ini. Klan siluman merusak puncak Qingtian, wilayah rahasia tamat. Saat wilayah rahasia sudah berakhir, tidak ada jaminan bahwa klan siluman tidak akan menyerang benua penjara. Jadi, dia memutuskan untuk keluar dan menyelamatkan orang-orang ini dan membiarkan mereka pergi ke benua penjara. Jika dia tidak keluar, banyak dari orang-orang ini akan mati di tangan Melanimo, belum lagi pendekar kaisar itu, tanpa perlindungan pendekar ketiadaan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, karena kecepatan Garuda Biru di ujung langit melebihi kecepatan pendekar kaisar. Walaupun ketiga sekte dan 3 kota ini telah kehilangan banyak orang, namun masih banyak pendekar ketiadaan dan pendekar kaisar. Jika klan siluman ingin menyerang benua penjara di kemudian hari, orang-orang ini juga akan sangat membantu. Mendengar perkataan warrior yang, Keanu Lindekaka saling berpandangan, lalu memberi salam ke arah warrior yang, berbalik dan pergi. Puncak Qingtian tidak tahan lagi. Sekarang, warrior yang membiarkan mereka pergi ke benua penjara, bagi mereka, ini adalah pilihan terbaik, dan mereka hanya punya pilihan ini, karena tinggal di wilayah rahasia, mereka akan dibantai gila oleh klan siluman. Di bawah naungan Keanu Lindekaka, pendekar kaisar di arena tidak mati secepat dan sebanyak sebelumnya. Namun, banyak orang meninggal secara tragis. Karena pasukan klan siluman tidak menyerah mengejar dan membunuh manusia, bahkan 2 pendekar ketiadaan manusia terbunuh di bawah pengejaran monster ketiadaan klan siluman. Tapi saat ini warrior yang tidak bisa urus terlalu banyak. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menahan gadis kecil bernama Melanimo itu. Jika tidak, jangankan pendekar-pendekar kaisar itu, bahkan pendekar ketiadaan manusia pun tidak akan bisa melarikan diri. Di depan gadis kecil ini, pendekar ketiadaan itu benar-benar tidak punya apa-apa untuk melawan. Di kejauhan, Melanimo menatap warrior yang tidak mau kalah, dan saling memandang. Tapi dia diam-diam berjaga-jaga. Dia tidak berani ceroboh tentang gadis kecil ini. Api emas pihak lain bahkan dia takut. Selain itu, dia ingat bahwa selain api emas, pihak lain juga memiliki api biru. Dan gadis kecil ini sangat misterius, siapa tahu pihak lain punya cara lain. Melanimo menatap warrior yang sebentar. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya untuk meraih ke depan, dan kemudian meraihnya dengan ringan. Dengan genggaman ini, ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian mulai bergerak dengan panik. Kekuatan memutar yang kuat membuat warrior yang tiba-tiba mengernyit. Karena dia merasa tubuhnya akan terkoyak oleh sesuatu. Bang! Jiwa pedang alam nirwana menyembur keluar dari tubuh warrior yang, namun begitu jiwa pedang alam nirwana keluar, itu terdistorsi bersama dengan ruang di sekitarnya. Wajah warrior yang sedikit berubah, dia tidak menyangka jiwa pedang alam nirwana pun tak berguna, dan hendak menembak. Pada saat ini, cahaya ungu muncul di arena. Setelah cahaya ungu muncul, ruang terdistorsi tiba-tiba berhenti. Lalu, ruang yang terdistorsi mulai kembali normal, meskipun agak lambat, tetapi tidak ada gaya puntir.
Setelah sekitar 10 detik, ruang di sekitar warrior yang kembali normal. Cerpelai luar angkasa. Di kejauhan, tangan kecil Melanie Mo mengepal erat. Sebagai raksasa klan siluman, kamu ternyata membantu manusia. Kamu sangat mengecewakanku. Mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya, dan lebih banyak api muncul di tangannya. Dia akan melemparkannya ke warrior yang, kelopak mata warrior yang melompat, dan dia menepuk dadanya dengan cepat. Siro keluar. Melihat adegan ini, kelopak mata Melanie Mo berkedut, dan dengan cepat memadamkan api. Melanie Mo jelas sangat marah, matanya bisa membunuh, dan tangan kecilnya gemetar karena marah. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menunjuk Harson Mi, yang tidak melarikan diri di kejauhan, dan berkata, bagaimana kalau kita membunuhnya dulu untuk membiarkanmu melampiaskan emosi, dan kemudian kita akan berduel, oke? Mendengar itu, Melanie Mo menoleh untuk melihat Harson Mi di sebelahnya, dan kemudian nyala api muncul di tangannya. Harson Mi bersambung.